Selamat sore, nama saya Ribertus Roy Juan. Hari ini kita akan bahas tentang gugatan permohonan PKPU dan kepailitan. Permohonan PKPU dan kepailitan. Jadi ini di level pengurusan aset debitur dalam status PKPU, pengurusan aset debitur dalam status pailit, dan PK ya, peninjauan kembali. Kalau kita bahas sumber hukumnya, itu ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu juga putusan MK Nomor 71 Tahun 2004, putusan MK Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2005, putusan MK Nomor 23 Tahun 2021. Jadi kalau kita bahas proses pengurusannya ya dan pemberesan harta pailit. Jadi kalau begitu putusan pailit dijatuhkan, itu si pailit ya, si debitur ini langsung kehilangan hak ya. Jadi dia tidak bisa mengurusi dan menguasai lagi harta kekayaannya. Jadi semua hartanya masuk dalam budel pailit. Nah, nanti ada yang disebut dengan kurator ya. Jadi kurator nanti dalam putusan pailit itu ditetapkan kuratornya siapa. Dan dia yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan budel pailit ya, aset-aset dari debitur. Dan jelas tetap di bawah pengawasan hakim ya, hakim pengawas. Nah, walaupun nanti debitur itu bisa melakukan upaya hukum, yaitu kasasi dan peninjauan kembali, tetapi tetap begitu diputus ya pailit itu hartanya sudah pindah ya, pengurusan dan pemberesannya ke kurator. Jadi langsung ya. Begitu pengadilan memutus pailit, maka pengurusan aset, pengurusan dan penguasaan aset debitur langsung berpindah ke kurator. Walaupun debitur nantinya melakukan upaya hukum, kasasi ataupun PK. Nah, nanti yang memilih kurator itu biasanya pemohon ya. Pemohon pailit, bisa kreditur, bisa debitur. Yang memilih kurator adalah pihak pemohon pailit. Jadi kalau debiturnya yang memohon pailit, berarti kuratornya dipilih debitur. Kalau krediturnya yang memohon pailit, berarti yang milih kuratornya adalah kreditur. Nah, kalau misalnya pemohon pailit tidak mengajukan ya, tidak ditulis di sana kuratornya siapa, nanti hakim yang akan menetapkan BHP ya, Balai Harta Peninggalan sebagai kurator. Kalau tidak mengajukan kurator, maka hakim yang menetapkan BHP, Balai Harta Peninggalan sebagai kuratornya. Jadi kurator juga harus independen, tidak ada konflik of interest dengan kreditur ataupun debitur. Dan ini sayang sekali belum ada sanksi hukumnya ya kalau kurator ini tidak independen, ada konflik interest. Yang disebut pengurusan itu inventarisasi. Jadi dicatat ya, menjaga juga dan memelihara harta pailit agar nilainya tidak berkurang.
Nah, jadi hukum acaranya kan ada putusan pilot dari PN ya. Lalu kurator mengumumkan kepailitan debitur di berita negara dan 2 surat kabar ya, dan 2 koran yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Ditetapkan oleh hakim pengawas. Tujuannya supaya semua kreditur ini tahu siapa yang sedang pilot. Karena kreditur kalau nggak ditulis di surat, itu biasanya juga tidak tahu ya siapa yang pilot. Nah, nanti kreditur akan mengajukan tagihan. Oh, ini ternyata debiturnya pilot, krediturnya bisa mengajukan daftar tagihan ya. Tagihan dan verifikasi utang ya ke kurator. Supaya tercatat ya. Sebagai kreditur pilot dan mendapatkan bagian dari harta pilot. Kalau tidak diajukan tagihannya dan tidak verifikasi utang, tidak masuk ke daftar kreditur pilot. Dua koran ini maksimal 5 hari sejak putusan pilot. Nah, setelah mengajukan tagihan dan verifikasi utang, nanti hakim pengawas menyampaikan rencana penyelenggaraan. Rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama. Nah, menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kapan ya? Kapan rapatnya kepada kurator. Terus kurator menyurati para kreditor. Menyurati tentang rapat kreditor maksimal 5 hari sejak putusan pilot. Jadi maksimal 5 hari itu sudah masuk di koran ya. Lalu juga kapan rapat krediturnya itu disurati para kreditur. Nah, kreditur tinggal datang ya di rapat ini. Para kreditor bisa datang di rapat kreditor pertama. Terus kreditur bisa melanjutkan usahanya. Kreditur bisa melanjutkan usaha atas izin panitera kreditor. Jadi misalnya perusahaan sudah diambil alih oleh kreditor, lalu kreditor melihat ini bisa dilanjutkan usahanya, bisa meminta izin ya, surat izin ke panitera kreditur. Lalu juga kreditor membuat daftar utang, daftar piutang,
harta pilot, termasuk nama, tempat tinggal, jadi nama, alamat, termasuk nama dan alamat para kreditor. Jadi kurator ini bisa mengajukan tagihan, verifikasi utang supaya tercatat ya, dan melampirkan bukti-bukti ya. Seperti apa? Seperti kalau misalnya DAT, hak tanggungan, gadai, fidusia, retensi, atau nota ya, nota-nota. Nah, setelah itu diverifikasi. Setelah masuk verifikasi, baru masuk dalam daftar piutang harta pilot ya. Jadi yang disetujui oleh kreditur, yang diakui. Nanti ada 2 daftar. Daftar piutang. Jadi daftar piutang yang disetujui dan daftar piutang yang diragukan. Yang diragukan ini yang dibantah ya. Kalau masuk daftar piutang yang diragukan disertai alasannya. Jadi kurator memberikan alasannya kenapa ini kok diragukan, dibantah. Selesai alasan bantahannya. Tugas kuasa hukum kreditor memastikan daftar tagihan sudah masuk, daftar tagihan sudah diverifikasi berdasarkan bukti-bukti dan nilainya masuk sesuai, nilainya cocok dan masuk dalam daftar tagihan yang disetujui. Jadi nanti kan pengurusannya dilakukan oleh kurator ya. Itu kurator nanti menginventaris. Menginventaris itu berarti catatan ya, catatan pengumpulan dokumen kepemilikan aset-aset. Lalu juga analisa hukum status kepemilikan aset, cek apakah aset itu ada sengketa atau klaim dari pihak lain, pihak ketiga.
lalu serta komunikasi dengan kreditur. Jadi total nilai asetnya berapa, lalu rencana pembayarannya, rencana pembayaran utang kepada kreditur, lalu juga menginventaris itu juga menghitung total nilai aset yang bisa dijual ya. Inventarisasi ini berkala ya, inventarisasi berkala. Inventarisasi ini juga termasuk memastikan tidak ada aset yang disembunyikan debitur ya. Menjaga ini pengamanan aset agar tidak dijual atau dipindah tangankan tanpa izin. Jadi rencana pembayaran utang kepada kreditur ini berdasarkan prioritasnya yang ditentukan pengadilannya, yang ditetapkan pengadilan. Itu materi tentang permohonan PKPU dan kepalitan di level pengurusan dan penguasaan aset debitur pilot. Terima kasih, sehat selalu.